Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul, bersekutu, meskipun di kediaman yang berbeda-beda, tetapi kita ada di dalam persekutuan yang indah bersama dengan saudara seiman. Dan persekutuan kita ini juga kita percaya bahwa ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Sekalipun wajah dunia ini menjadi baru, tetapi wajah Allah itu senantiasa memandang dan terarah kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia senantiasa memperhatikan segala hal yang kita kerjakan di dunia ini. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita, itu tanda ia peduli dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam setiap sesi yang akan kita lalui pada malam hari ini. Dan terlebih dahulu kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, bersamamu Bapa, kami lewati semuanya. Perkenananmu itulah yang menjadi kekuatan yang meneguhkan hati kami. Setiap musim
Jemaat yang terkasih, setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan 2 buah kesaksian dari rekan-rekan kita yang saat ini melayani sebagai penatua atau majelis di gereja kita. Kita percaya dunia mungkin punya wajah yang baru, tetapi kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah berubah. Ya, Allah tetap menghadapkan wajahnya kepada kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia yang baru ini. Dan kiranya percakapan berikut ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak pernah lelah, untuk tidak pernah berhenti percaya bahwa Allah itu bisa kita alami di dunia yang baru ini. Kiranya boleh menjadi kesaksian bagi kita sekalian. Oke, shalom. Selamat Shalom. sore ya ini untuk Koming dan Celis. Apa kabar hari ini? Shalom. Baik, Sehat, baik. Tuhan. Ya, puji Tuhan meskipun Sore, hari ini Bu dosen. Ibu dosen nih, sore sibuk Bu dosen? Ya, sibuk daring sih. Sibuk daring ya, hampir Daring. semua kelas-kelas semua udah online. Ya, dengan new normal jadi lebih ekstra, sebenarnya ekstra lagi sih dengan daring ini karena persiapan kita kan tidak terlalu banyak dan mahasiswa juga tidak bisa dengan hal ini. Jadi ya memang perlu effort yang lebih besar lah untuk online kelas ini. Ya, biasa persiapan kelas semester demi semester udah ada di satu buku atau di file, sekarang nyiapin platformnya lagi, PR lagi ya, mesti belajar lagi dan lain sebagainya. Betul. Ya. Koming apa kabar Koming? Kesibukan sehari-hari gimana Koming? Biasa masih jaga lapak ya. Jaga lapak ya kok ya? Ya. Dari, kalau sekarang udah nggak ada yang datang-datang gitu, jadi ada inovasi-inovasi gimana kok? Tetap semua mesti datang gitu, atau kopinya gimana? Kalau di rumah ini kan memang ada lapak sendiri untuk kopi, gitu. Jadi masih ada sih. Tetap masih ada ya yang datang. Ya. Dari kantor-kantor gitu atau perusahaan mungkin ada yang nitip-nitip juga? Enggak, ini kan per orang. Kalau di rumah perorangan ya. Ya. Oke, gimana kalau keluarga Koming? Gimana? C. Maria, Iki, Matthew, Tasya. Ya, di Tuhan kumpul pada semua yang anak-anak sekolah, Matthew kuliah. Ini mulai hari ini baru ujian katanya. Mulai ujian ya. Suasana di rumah? Iki udah selesai. Iki udah selesai ya. Suasana di rumah gimana kok? Jadi ngumpul lagi, ada keseruan tersendiri dong? Iya, ada keseruan sendiri, ada adjustment juga karena tiap hari ketemu, lebih banyak ketemu, jadi ya di adjust juga dikit. Terakhir yang bareng-bareng waktu masih kecil-kecil semua ya, bareng-bareng semua ya? Ya, terakhir kan Matthew kuliah itu kan 2 tahun lalu, 3 tahun. Iya. Oke. Gimana dengan Celis? Oke, ini baik semua? Ya, Kenny baik. Saya cuma sama Kenny waktu ini pertama aja mulai tanggal 15 Maret itu yang pertama sampai 2 minggu, lalu setelah itu dia kembali tugas di Bangli, jadi cuma pulang hari Jumat, Sabtu, Minggu balik lagi. Jadi kalau yang lain mungkin berkumpul sama keluarga, jadi kalau saya pisah sama Kenny, jadi kumpulnya cuma hari Jumat, Sabtu, Minggu aja. Lalu setelah selesai ibadah dan lain sebagainya, dia balik lagi karena PKM juga hari ini, PKM juga, dan jadi mesti ada akses untuk diperiksa dan lain sebagainya. Dan di sana juga harus dicek lagi segala macam untuk masuk, karena memang dia masuknya kan ke penjara lapas tik itu, jadi cukup ribet juga karena harus masuk mesin scan dan lain sebagainya. Oke, jadi terasa juga ya weekend baru bisa bareng-bareng, weekdays mesti berpisah. Oke, Koming dan Celis, kita jadi di hari Rabu ini kita akan membahas satu tema gitu ya. Temanya adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajah dunia yang baru. Jadi memang kita sendiri seringkali mendengar
jargon yang baru ya, new normal gitu. Dimana kita percaya dengan tema tersebut itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sudah ada terlebih dahulu. Walaupun dunia kita baru, Tuhan selalu ada di dunia yang wajahnya sebaru apapun itu. Dan menariknya di situ memang dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya. Nah ini satu frase ya yang sering kita dengar juga, bagaimana Tuhan itu sebenarnya ketika menghadapkan wajahnya, berarti dia masih berkenan gitu kepada anak-anaknya. Dia masih memelihara, menjaga, memandang kepada anak-anaknya, nggak pernah melepaskan kita semua. Makanya itu kita sama-sama mau dengar bagaimana sih Tuhan itu dialami, bekerja, memandang, dan memelihara rekan-rekan sekalian untuk Koming sekeluarga dan juga CLI sekeluarga. Nah, nanti sebelum kita mendengar sharing lebih dalam lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Saya pimpin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena seberapa jauh pun kami berlari, seberapa jauh pun dunia ini melalang buana ke sana dan ke sini. Sesungguhnya Tuhan, kami tidak akan pernah bisa keluar daripada diri-Mu sendiri. Sebab kemanakah kami pergi, Engkau sudah ada di sana. Kemanapun kami mau berlari, Engkau juga sudah ada di sana. Dan kami bersyukur di tengah-tengah keterkejutan kami, yang sekalipun kami mulai berusaha untuk settle Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mempersiapkan segala sesuatunya itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya Engkau juga Allah yang terus tidak pernah memalingkan wajah-Mu sedetik pun daripada kami. Oleh karena kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah membuktikan cinta itu kepada kami. Bahkan Engkau mengutus Roh Kudus yang senantiasa berada di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Sehingga kami boleh tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang Immanuel, yang senantiasa memelihara kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kesaksian secara nyata bagaimana Engkau dialami melalui kehidupan kami, juga dengan Celis ya Tuhan dan keluarga. Ya, Tuhan boleh menjadikan kesaksian ini menjadi sebuah inspirasi dan kekuatan bahwa tidak hanya di dalam kehidupan mereka berdua dengan keluarga, tapi juga di dalam kehidupan kami pun kami bisa mengalami Tuhan nyata bekerja. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap lidah dan bibir kami berbicara. Biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh memberikan kesaksian yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, jadi aku pengen dengar dari Koming dulu ya, kalau mau kesaksian itu selama 3 bulan ini dunia telah mulai berubah gitu wajahnya. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang berubah gitu kan. Setidaknya awal-awal waktu di bulan-bulan pertama kita beribadah, biasa menyapa ada salam-salaman, sekarang udah nggak boleh gitu ya salam-salaman gitu. Dihimbau jangan salam-salaman pas kebersamaan persekutuan, cuman boleh begini-gini. Oh rasanya aneh banget gitu pada 2 minggu pertama, bahkan sebulan pertama tuh aneh banget. Tapi setelah berjalan 3 bulan, rasanya orang ada yang nyodorin tangan, kenalan gitu, atau salaman, malah kita ketakutan. Jadi baru banget gitu kebiasaan-kebiasaan kita saat ini. Nah, tentu saja juga di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam bekerja, dalam beribadah, kita juga ngalamin perbedaan. Nah, boleh nggak sharing dari tadi Koming ya, apa sih tantangan dan kesempatan dalam ibadah gitu selama pandemik ini? Tantangan. Kalau tantangan sih mungkin karena di rumah jadi lebih ini ya, lebih santai. Karena kan biasanya kita kalau ibadah di gereja itu kan kami ikut jam 10, jadi jam 9 itu pasti sudah jalan. Ya. Nah ini awal-awal sih memang pertama-tama ini anak-anak bisa ada mepet-mepet jadinya waktunya. Waktunya mepet-mepet 5 menit sebelum sudah duduk baru gitu. Jadi padahal kita sudah bilang kalau bisa 15 menit sebelum ya kita duduk dulu, doa dulu supaya lebih tenang. Itu aja sih, kalau mungkin karena anak-anak ini mungkin mereka pikir lebih santai di rumah, jadi lebih ya waktunya mereka lebih ini nggak apa ya, nggak diburu-buru gitu, jadinya lebih santai waktunya. Ya itu aja sih kalau tantangannya itu sih awal-awal, tapi belakangan ini sekarang karena udah hampir 3 bulan jadi ya sudah oke lah. Oke. Baik.
Gimana dengan Celis? Ini kita agak singgung sedikit tentang ibadah kan tadi saya sempat singgung juga. Dari soal beribadah kira-kira apa yang paling berasa berbeda sebelum dan sudah terjadi pandemi? Yang berbeda sih masalah persiapan ya. Mungkin karena kalau saya kan biasanya dalam sebulan itu dapat aja jadwal liturgi gitu kan. Maksudnya terus punya waktu-waktu persiapan lah gitu. Punya waktu persiapan untuk mempersiapkan naskah, terus lagu-lagu dan lain sebagainya. Terus pada saat sekarang yang pandemi udah terbiasa lah dengan suasana ibadah yang khusyuk di gereja gitu kan. Nah pas dibawa ke rumah tuh jadi lebih santai, sama kayak Koming sih bilang, jadi lebih santai. Terus persiapannya kita ya paling sekenanya gitu, istilahnya berpakaian, ya udah habis itu duduk ibadah. Itu buat saya agak-agak yang aneh aja ya awal-awalnya itu. Aduh bener ya mau ibadah ini ya gitu. Jadi waktu jadi kayak bingung aja apa persiapannya harus gimana ya gitu. Udah gitu ininya apa membawa suasana streaming ibadah online itu sama kayak waktu di gereja itu yang juga agak sulit gitu, karena kan kalau di rumah kita duduk berdiri duduk, kadang namanya kita di rumah gitu kan karena nggak dilihat orang mungkin ya kadang aturan yang benarnya berdiri ya malah duduk gitu. Jadi kadang itu ketidakdisiplinan gitu ya, ketidakdisiplinan dalam menjalani ibadah pada saat streaming itu jadi tantangan loh, karena kalau kita di gereja, kalau kita duduk sendiri kan kelihatan malu gitu kan. Tapi kalau misalnya di rumah gitu ya, harusnya berdiri kita duduk, harusnya duduk kita berdiri, ngambil apa kan jadi itu kalau buat saya tuh ketidakdisiplinan dalam ibadah streaming itu jadi tantangan, karena biar bagaimanapun walaupun ibadahnya streaming kan kita tetap harus fokus karena kita mau mencari Allah ini gitu. Itu sih buat saya. Ya benar ya, saya juga sempat ada satu kali karena saya nggak enak badan, saya ibadah dari rumah begitu. Itu salah satu tantangan tuh untuk soal berdiri dan duduk ya. Kayak, aduh, nggak ada yang lihat gitu ya. Apa duduk aja ya gitu. Jadi opsinya bukan duduk dan berdiri gitu, tapi tidur sama duduk kayaknya. Iya. Benar-benar itu salah satu tantangan yang real ya. Tapi itu justru jadi menyingkapkan sebetulnya ketika kita berdiri dalam sikap kita beribadah itu sebenarnya untuk siapa gitu ya. Saya dalam minggu ketiga itu mulai bertobat juga tuh, akhirnya oh ya ini berdiri tuh ya untuk Tuhan, menghormati Tuhan, bukan untuk dilihat orang gitu. Gitu ya. Wah ini seru banget. Oke, apakah ada mungkin kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan lain yang mungkin dalam ibadah jadi muncul ketika kita ibadah online mungkin? Dari Koming atau dari Celis? Koming apa, Koming? Maksudnya kebiasaan baru pada saat ibadah? Iya. Pada saat kita ibadah live streaming ini ya? Maksudnya ibadah hari Minggunya. Kalau kebiasaan baru apa ya? Kebiasaan, ya udah mulai prepare ini aja kebiasaannya. Prepare internet apa dari semalamnya udah ngecas. Kalau saya di sini karena nggak punya smart TV, jadi saya pakainya laptop. Jadi kalau saya tahu hari Minggu ini ibadah, kadang kan laptop emang kita pakai 24 jam, kadang baterainya habis atau apa. Jadi lebih mempersiapkan diri untuk mengecek semuanya sih, kayak wifi apa sih. Jadi ingetin diri aja harus bayar wifi nih, karena takut sinyalnya nggak bagus kan. Jadi kalau saya lebih yang menjadi hal yang baru sih prepare koneksi, prepare semuanya, walaupun kita tidak persiapan seperti apa. Dan sebelum itu saya biasanya sama Kenny baca Alkitab sih sama-sama dulu. Habis itu yang notabene nggak pernah kita lakukan ya. Biasanya saya sendiri, dia sendiri gitu. Dan biasanya saya sendiri, dia sendiri. Jadi lebih banyak sebelum kami beribadah tuh kami men-sharingkan apa yang kita dapat ya gitu dari 1 minggu kemarin gitu, dari 1 minggu, karena kan saya ketemunya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi lumayan menolong juga karena dari 1 minggu itu jadi dikompilasi lah untuk
kita berbagi di hari Minggu itu biasanya tentang apa-apa aja yang udah kita lewati, firman-firman apa saja yang saya dapat, dia dapat gitu, lalu kita sharingkan, baru kemudian kita setelah itu mempersiapkan diri sama-sama ibadah. Jadi buat saya itu hal yang baru sih, karena sebelum-sebelumnya Kenny baca sendiri, saya baca sendiri, terus nggak pernah juga berbagi gitu. Kadang-kadang aja kalau pas pembicaraan apa gitu, ada firman Tuhannya yang kesangkut, saya kasih tahu, oh ya saya pernah baca ini, tapi lewat dari itu saya tahu. Ya, ini menarik sekali waktu tadi Celis bilang soal mempercakapkan gitu ya firman Tuhan, itu sangat baik sekali. Jadi memang firman Tuhan juga terus mengingatkan bagaimana kita terus bisa memperkatakan firman dan mendiskusikannya. Dan satu poin penting dalam beberapa webinar yang saya ikutin itu memang setelah ibadah atau momen-momen saat ibadah, penting sekali itu adanya percakapan rohani. Jadi nggak cuman kita ini sedang, oke, biasa ibadah di gereja, sekarang ibadah di rumah, lalu selesai gitu. Ini bukan cuma sekedar melanggengkan satu tradisi, tetapi bagaimana tetap bisa menghidupkan kerohanian. Dan percakapan seperti yang Ciri sampaikan itu salah satu wadah yang sangat efektif gitu untuk bisa ya ngomongin, oh firman Tuhan tadi bicara apa, gimana kita menghidupinya dengan pasangan, dengan keluarga, itu sangat baik sekali. Ya, thank you, Celis, itu masukan yang sangat baik juga, kebiasaan yang bisa diinspirasikan. Koming gimana, Koming? Sudah bisa, suaranya tadi sempat terganggu. Tadi Sudah sorry, bisa. tadi Ya, dari Koming, apakah ada kebiasaan-kebiasaan baru dari ibadah di masa pandemi ini kok? kalau di ibadah kebiasaan baru, kayaknya sih nggak ada sih ya. Saya Nggak ada ya? memang dari sejak berapa tahun lalu itu mencoba untuk setiap kali mau ibadah itu seperti berbicara di dalam hati itu apa sih yang mau Tuhan ingin katakan gitu. Jadi nah itu yang jadi fokusnya biasanya lebih ke firman sih. Jadi memang waktu penyembahan kita menyembah, tapi setelah firman itu biasanya saya mencoba menangkap apa poin-poin yang Tuhan ingin sampaikan gitu. Itu yang saya keep terus spirit kehausannya itu loh. Jadi supaya sehingga begitu dengar, wah ini loh. Saya juga sering sih bahas sama istri setelah dengar firman itu, terus oh iya tadi firman ini. Jadi biasa begitu sih, sering di mobil didiskusikan. Jadinya ya kalau di rumah ini ya diskusinya rame-rame jadinya. Iya. Jadi percakapan rohani itu tetap ada, dan tadi yang saya tangkap itu secara prinsip untuk ada kepekaan rohani bersama dengan Tuhan itu tetap dijaga ya kok ya. Jadi sekalipun tempat boleh berubah, tapi sikapnya tidak pernah berubah gitu. Jadi mungkin bisa di rumah aktivitas jadi lebih rame gitu karena ada di rumah ya. Tidak, kalau di gereja kan kita di gedung dikondisikan gitu. Ini tapi secara prinsip tidak ada perubahan. Oke, nah sekarang selama 3 bulan ini malah beda sih, agak beda. Jadi malah di rumah ya? Kayaknya lebih fokus kayak. Bisa lebih fokus ya. Puji Tuhan. Kalau di gereja itu kan kadang-kadang mata ini kan sama pendengaran itu kan nggak bisa ditutup sih ya. Jadi ya jadi kalau ada ngelihat orang lewat kayaknya gimana gitu, terus denger apa gitu. Kayaknya lebih fokus. Kalau orang di gereja kita nggak bisa kontrol ya. Mau lewat mau ke toilet nggak bisa diganggu gitu ya. Kalau di rumah kan itu dah. Diam. Wah. Iya, lihat matanya hanya matanya ke TV kan, jadi lihat fokus. Fokus ya. Oke. Nah sekarang tadi sempat bahas sedikit soal keluarga, soal pekerjaan, Koming dan Celis. Bagaimana gitu? Apakah ada hal-hal yang berasa berbeda sekali nggak sih budaya-budaya yang ada, lalu juga secara ekonomi gimana menanggulangi situasi yang berubah ini gitu. Pasti kan ada ya pengalaman-pengalaman ya nggak mudah gitu. Mungkin dari penghasilan berkurang. Nah, gimana mengalami Tuhan gitu di tengah-tengah kondisi seperti ini? Celis mungkin dulu. Puji Tuhan sih lah saya, karena saya profesi sebagai dosen dan kami
ada kebijakan dari yayasan dan juga pemerintah bahwa tidak ada pemotongan. Jadi kalau untuk finansial, saya masih bersyukur karena Tuhan juga kasih berkatnya masih full gitu ya, dan tidak ada yang berkurang sama sekali, hanya saja mungkin kegiatan-kegiatan. Cuma yang memang menjadi berbeda adalah banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kami yang kemudian karena notabene adalah mahasiswa saya adalah mahasiswa yang bekerja sendiri dan mereka membayar kuliah sendiri, ya itu mereka berasa sekali gitu ya. Sebulan pertama ketika pandemi ini terjadi, udah banyak sekali mahasiswa saya yang akhirnya mengajukan cuti gitu. Gimana nih Bu, saya nggak bisa bayar kuliah, orang tua saya dirumahkan. Ada yang juga bilang bahwa mereka udah nggak sanggup lagi bayar kuliah untuk semester depannya karena memang mereka nggak punya uang lagi untuk mereka mau bayar apa sih namanya, bayar kuliah gitu ya, karena memang mereka sebagian besar dari industri pariwisata sih bekerjanya, jadi melanjutkan kuliah dan bayar sendiri. Cuma saya bersyukur di tengah-tengah pandemi seperti ini, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk memberikan, yang Provinsi Bali mengeluarkan BLT itu, jadi memberikan keringanan pembayaran SPP, asalkan ada beberapa memang persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi cukup membantu mahasiswa, tetapi ada juga yang memang kesulitan, khususnya mahasiswa-mahasiswa kami yang berasal dari timur gitu ya, NTT, NTB gitu ya. Kami tuh kehilangan akses justru malah sama mereka. Jadi kami nggak tahu mereka kalau mau bantu pun kami nggak tahu mereka ada di mana karena beberapa dari mereka itu yang kuliah itu jadi kayak menghilang aja tiba-tiba pasca pandemi karena mereka harus pulang kan. Ada yang mungkin di sini yang memang bekerja, mereka nggak bisa menghubungi karena mereka nggak punya cukup kuota. Ada yang memang chat saya secara pribadi. Itu sih buat saya tuh menyedihkan gitu. Karena kami nggak bisa akses ke mereka. Kita mau kasih bantuan juga ke mereka, kita nggak bisa. Tapi ada beberapa sih memang bantuan-bantuan yang memang diberikan juga sama fakultas untuk meringankanlah mereka gitu. Jadi kalau di dalam pekerjaan yang berubah hanya paling pelaksanaannya saja, tapi yang sangat memprihatinkan itu adalah kondisi-kondisi mahasiswa karena banyak di antara mereka tuh yang harus mengajukan cuti karena nggak bisa bayar dan memang mereka dirumahkan sehingga mereka juga nggak tahu bisa nggak mereka melanjutkan kuliahnya. Ada yang masih lagi cuma 1 semester aja, ini mereka nggak bisa lagi meneruskan. Padahal tinggal lagi sebentar aja mereka sudah skripsi gitu. Dan itu ada banyak juga yang hilang nggak ada jejaknya. Itu sih yang memprihatinkan sih buat saya gitu. Kalau di bidang pekerjaan. Jadi ini masih sebuah proses ya berarti Jaya dalam perjalanan bagaimana dari universitas sendiri bisa mengelola new normal, menjangkau rekan-rekan mahasiswa juga yang sebetulnya mendapatkan berkat gitu ya dari Tuhan, ada sebuah BLT, hanya memang untuk menyampaikannya ini masih sebuah perjuangan ya. Yang kita nanti bisa dukung juga di dalam doa supaya Ibu dosen kita ini bisa menjadi terang dan garam, memberitakan kebaikan ya, luar dan dalam jiwa dan raga. Semuanya semoga juga bisa berjalan dalam penyesuaian-penyesuaian ini. Dari Koming, gimana Koming dalam penyesuaian-penyesuaian yang seperti ini, gimana merasakan Tuhan gitu dalam pekerjaan itu ada berkat-berkat yang Tuhan nyatakan? Ya, kalau pekerjaan sih pendapatan pasti hampir rata-rata semua sama ya, Zah. Jadi drop tetap masih drop. Cuma memang tinggal kitanya aja penyesuaiannya gimana. Jadi ya lebih banyak seperti yang kemarin didiskusikan itu kan, jadi lebih basic need-nya aja sih. Jadi hanya untuk keperluan-keperluan yang basic. Cuman memang basicnya itu termasuk salah satunya ya sekolah masih tetap juga. Jadi harus tetap. Tapi bersyukur juga sih karena di sekolah itu ada potongan juga dari ya selama dari bulan Mei sampai bulan Juni dikasih potongan. Kalau yang kuliah belum tahu sih karena per semester, jadi mungkin ya udah ngebayangin sih kira-kira semester depan itu akan ada tagihan baru gitu.
Ya, Tapi kalau dari berarti segi pekerjaan sih, puji Tuhan sih masih ada untuk apa, untuk kehidupan sehari-hari itu Tuhan pasti cukupkan. Cuman kita tinggal kitanya aja yang apa ya, saya ya, pikir kami terus terang sudah terbiasa sih, jadi apa, bukan apa, hidupnya yang apa, penghasilan itu mencukupi ke apa, kehidupan apa, terbalik maksudnya kehidupan maksudnya gaya hidup itu halnya itu menyesuaikan, betul ya, gaya ya, hidupnya betul. ya. Kalau Jadi kami Tuhan ya berikan terbiasa hikmat. ikutin nilai, ikutin penghasilannya berapa, jadi nggak terlalu ini sekali sih. Ya, bersyukur ya, berarti buat hikmat Tuhan untuk bisa mengelola kehidupan itu juga tidak gaya hidupnya berlebihan, begitu ada penghasilan banyak jadi gaya hidup ikut meningkat gitu. Tapi karena penyesuaian yang tetap dijaga untuk bisa hidup sederhana, jadi nggak terlalu terganggu gitu ketika memang ada goncangan, tetap ada gaya hidup yang memang sudah bisa menyesuaikan gitu, tidak terlalu berlebihan seperti itu ya. Itu puji Tuhan juga buat ada potongan-potongan dari sekolah. Ya, saya percaya itu juga dari Tuhan yang bisa menolong para orang tua, keluarga-keluarga gitu ya dalam persiapan anak-anak gitu. Oke, thank you. Itu yang kita perlu senantiasa ingat juga gitu, karena semua orang menerima bukan berarti itu bukan dari Tuhan gitu. Padahal itu pun dari Tuhan yang kita perlu ingat baik-baik dan syukurin juga gitu. Ada banyak orang lupa bersyukur gitu oleh kebaikan-kebaikan yang kecil gini. Jadi makin susah merasakan ucapan syukur yang makin besar gitu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke topik terakhir gitu, tentang bagaimana dalam kemajelisan gitu. Apakah ada perubahan, tantangan-tantangan, ada kesempatan apa? Saya pengen sedikit, mungkin sekitar 2 menit gitu ya. Boleh, Celis boleh cerita kemarin pengalaman dari tetangga ada yang kena ini. Kayaknya itu seru sekali gitu. Jadi sampai ada karantina juga. Sekarang juga rumah mama saya di sana di pasar diisolasi lagi karena memang kan udah ada 18 orang yang diduga positif. Nah, diduga positif dan salah satunya itu juga sepupu saya karena dia berjualan di pasar, jualan di pasar ya. Jadi waktu itu hari Minggu sih itu ya, hari Minggu kejadiannya. Saya juga sama sekali tidak menduga bahwa itu akan terjadi di dekat pasar. Memang lingkungan rumah orang tua saya itu adalah pasar gitu ya, lingkungan pasar. Kami memang besar kecil memang dari sana. Nah, biasa memang setiap hari Minggu itu saya pasti ke rumah orang tua saya untuk belanja kebutuhan karena kan harganya juga lebih terjangkau lah gitu kan. Biasa saya belanja gitu. Nah, hari itu saya pergi dan saya sempat jalan-jalan ke pasar itu. Nah, toko di tempat di mana orang yang diduga positif itu di depannya itu adalah tokonya sepupu saya gitu. Tokonya sepupu saya. Jadi biasa memang saya ke rumah itu jalan-jalan ya, pastilah karena hampir semua di sana itu adalah saudara, jadi biasa nyapa. Dan saya tidak tahu kalau ternyata malamnya itu rumah kami di sana sudah diisolasi ya, karena memang ternyata orang yang di depan tokonya sepupu saya jualan itu memang sudah katanya terpapar COVID gitu, dan memang sudah positif gitu, terpapar COVID. Nah, habis itu saya terima kabar itu justru malah hari Seninnya, karena baru viral kan. Sebelumnya saya nggak tahu, baru viral. Saya tahu dari sepupu-sepupu saya juga di sana. Terus saya ngecek juga sama orang tua, yang memang mereka bilang, ya diisolasi, ini mau siap-siap, mau dirapit katanya semuanya gitu. Mau dirapit. Nah, ternyata yang dirapit itu memang hanya yang kontak yang kontak langsung aja dengan pedagang. Nah, saya juga tidak terlalu tahu pedagangnya yang mana, tapi karena saya melewati areal itu, jadi saya mengambil langkah sendiri untuk mengisolasi mandiri diri saya sendiri di rumah selama 14 hari itu. Nah, ternyata setelah kejadian itu isolasinya hanya 2 hari saja, 2 hari atau 3 hari itu, dan saya minta tolong juga didoain mudah-mudahan keluarga kami di sana semua nggak ada yang kena. Dan ternyata setelahnya itu
ditemukan kembali bahwa pedagang-pedagang ikan di pasar, di dekat pasar areal Kumbasari itu terpapar COVID gitu kan. Ada 8, sekarang jumlahnya udah 18 orang. Nah, ya. saya juga baru tahu salah satunya yang dikarantina di Balai Kesehatan yang ada di Ide Bagus Mantra itu adalah sepupu saya. Nah, kebetulan memang sepupu saya itu ada penyakit bawaan, dia baru selesai cancer gitu ya. Jadi saya sebenarnya sedih juga, kita semua sedih sih, dan kita semua saling doain dia karena takut dia di PCR, di tes swab gitu, dan hasilnya itu kalau nggak salah hari ini baru keluar apakah dia positif atau enggak. Mama saya sih tanya, gimana keadaannya kamu di sana dan lain sebagainya. Dia bilang nggak apa-apa sih, dia nggak ada gejala yang gimana-gimana sekali, tapi dia baru bisa dapat hasilnya hari Senin. Dan rumah mereka yang ada di areal Jalan Merpati itu diisolasi satu gangnya karena sepupu saya dibawa sama dinas kesehatan untuk dikarantina di Balkes karena diduga terpapar ini, karena ditemukannya pedagang ikan di sekitar pasar itu yang memang ini. Jadi saya juga masih terus berdoa untuk dia, mudah-mudahan juga dia cepat bisa dipulangkan dan hasilnya juga negatif. Karena kita nggak tahu kan kontak dengan pedagang, dan itu karena itu pasar, kita juga nggak tahu siapa-siapa aja yang diajak untuk komunikasi dan lain sebagainya, itu kan banyak. Apalagi kalau pedagang kayak gitu biasanya kuranglah menjaga kebersihan. Mereka kan terima uang langsung, habis itu nggak ada cuci tangan atau apa, nanti ambil ikan lagi apa bagaimana gitu. Ya itu aja sih, minta didoain aja mudah-mudahan hasil dari sepupu saya itu negatif ya, karena memang saya takut sekali dia ada penyakit bawaan, dia baru kemo, dan setelah kemo tuh harusnya dia menjalani proses lanjutan, tapi gara-gara harus dikarantina dan lain sebagainya itu jadi nggak bisa juga. Dan ada diabetes juga, jadi cukup banyak komplikasinya. Mudah-mudahan sih dia nggak apa-apa. Dan semoga baik-baik juga di hari ini ya pengambilan tesnya, semoga hasilnya negatif. Kita memohon belas kasihan Tuhan juga ya, sambil menjaga juga Celis juga, walaupun cuma lewat, siapa yang menduga gitu ya lagi nguap gitu ya, airnya nguap ke atas juga. Aduh, jadi ya semoga yang terbaik, kita nanti doain untuk dua hal. Iya, terima kasih. Oke, nah kita masuk ke topik bagian terakhir nih. Mungkin rekan-rekan jemaat juga belum terlalu tahu bagaimana di dalam kemajelisan sudah bergerak sejauh mana, dan tantangan atau kesempatan apa sih yang mungkin belakangan ini selama 3 bulan berubah dan dialami dan terjadi. Mungkin bisa sharing gitu dari komik mungkin. Di mana nih? Di majelisan maksudnya saya? Iya, di kemajelisan di bidang yang komik aja nggak apa-apa, atau secara keseluruhan gimana? Apakah jadi majelis kita itu jadi ketakutan sekali, tegang, atau apa, kan kita nggak pernah dengar tuh kayaknya dari jemaat. Kira-kira gimana? Iya. Kalau kami karena kebetulan sama Liz kan kami satu ini di persekutuan. Jadi mungkin tantangannya itu kalau ya, karena jarang langsung ketemu sama jemaat, jadi mungkin nggak begitu bisa mengetahui semua jemaat gitu. Jadi lebih komunikasi terbatas gitu. Saya pikir itu sih tantangan di persekutuan, karena terutama kan ya nggak ketemu langsung, jadi agak susah. Karena persekutuan biasanya kan bertemu, bisa ngobrol, bisa kasih tahu apa gitu. Nah itu yang saya pikir tantangannya itu sih. Cuman saya merasakan juga kesempatannya itu lebih kalau di persekutuan itu jadi lebih kalau saya sendiri karena bisa langsung personal ke beberapa orang, memang nggak bisa semua, tapi beberapa orang itu bisa langsung kita tanyakan bagaimana kabarnya. Itu saya justru sengaja pilih orang-orang yang selama ini memang belum sering intens kontaknya gitu. Jadi lebih itu yang saya lebih pilih, orang-orang yang jarang saya selama ini mungkin jarang ngobrol, jarang cuma say hi doang, tapi itu yang saya pilih supaya lebih jadi lewat WA ini jadi bisa
kita ngobrol, tanya apa kira-kira yang mau didoakan. Nah, itu saya pikir itu kesempatan bagus sih, jadi lebih baik. Ya. Karena yang selama ini kan karena ya itu ada negatif positifnya juga, jadi banyak, jadi nggak sempat lebih intens. Tapi kalau kita sedikit jadi lebih intens, bisa lewat WA nanyakan apa kegiatannya, pekerjaannya gimana. Dan mereka cukup terbuka sih, saya pikir itu puji Tuhan. Jadi ya enak, ya kita mau mendoakan apa yang didoakan, dan mereka juga balik tanya apa yang bisa didoakan Koming gitu. Jadi kita saling mendoakan. Itu saya pikir suatu hal yang bagus, yang positif. Ini itu sih. Betul. Ya, jadi persekutuan tubuh Kristus tetap terjaga. Juga ada, jadi saya menangkap dari kemajelisan pun sadar bahwa kita perlu ada personal touch gitu ya, untuk menghubungi satu persatu. Jadi tidak walaupun tidak ketemu di dalam gedung gereja, tapi tetap bisa via WA dan mungkin telepon atau video call seperti itu ya. Ini baik sekali. Oke, dari Cilis mungkin gimana Cek? Dari kemajelisan mungkin yang... Ya, kalau ya dari saya, karena saya pegang untuk Komisi Pemuda, Remaja, dan Pasutri ya, selama ini sih komunikasi itu kita lewat WA. Ya, hanya saja misalnya kalau dengan remaja, saya biasa langsung sama Lause Brandon. Misalnya ada permasalahan apa, saya langsung ke pembinanya. Kalau dari pemuda, kita memang langsung rapat di grup gitu biasanya. Jadi lewat via Zoom gitu untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknis nanti, terutama terkait dengan ibadah pemudanya gitu. Nah, biasanya sih seperti itu. Nah, hal-hal yang tantangannya sih karena memang sebenarnya kita banyak sekali kegiatannya yang memang sudah terjadwal, kemudian kita dibuatkan di dalam puk-puk gitu, yang akhirnya harus bisa cepat-cepat dibanting setir. Jadi kiranya bisa bikin kegiatan yang seperti apa nih gitu ya. Jadi kegiatannya lebih banyak sih virtual yang memang sudah dirancang oleh masing-masing komisi gitu ya, untuk menggantikan kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan dari tahun-tahun lalu untuk dilaksanakan di tahun-tahun ini. Tapi komunikasi so far bagus sih kalau di komisi-komisi yang saya pegang gitu, dan puji Tuhan juga tidak ada masalah yang harus, maksudnya yang gimana sekali gitu, enggak gitu. Jadi semua sudah bisa diatasi dengan baik gitu, dan kegiatan juga berjalan dan banyak juga. Kemudian justru di pandemi ini mungkin karena kebanyakan diam di rumah dan lain sebagainya, ya inovasi itu keluar terus, kayak kreatif jadinya di tiap-tiap komisi gitu ya. Jadi kita juga senang ngelihatnya, jadi lebih kreatif, lebih inovatif juga gitu. Jadi yang tadinya kita pikir bisa nggak ya berjalan ini kegiatan, bisa nggak ya, taunya justru dirancang dengan sangat bagus, kayak collab dengan pembinaan Pak Sutri yang kemarin, terus pemuda juga ada lewat live streaming, ada lewat live Instagram, kemudian pertemuan remaja juga setiap ini ya, paling tidak spirit, kayak Koming bilang, spirit kehausannya itu tetap kita jaga, spirit rohaninya. Itu aja sih, Jadi kita di sini melihat ya bagaimana Tuhan itu tetap menuntun, sekalipun program gereja berubah, rencana Tuhan tidak berubah gitu. Tetap untuk pertumbuhan rohani jemaat-jemaat kita, anak-anak kita tetap bisa berjalan. Bahkan dirasakan malah makin karena kondisi yang tertekan itu membuat kita semakin memikirkan hal-hal yang esensial gitu, dan yang penting-penting aja gitu. Malah kreativitasnya juga jadi muncul untuk bisa mendukung yang esensial itu. Nah itu bagus banget, memang inovasi-inovasi di gereja kita sendiri juga kita rasakan sama-sama gitu ya, dan jadi berkat. Oke, wah terima kasih banget nih untuk Koming dan Celis buat semua insight-insight yang juga dialami secara pribadi, dan terutama juga dalam kemajelisan. Kita tahu bahwa majelis kita bukan menjadi kemajelisan yang pasif ya, terus bekerja. Ini belum ada lagi bidang-bidang lain yang juga turut bekerja keras gitu ya, bidang diakonia gitu, terutama yang terus berusaha tidak hanya mendukung
jemaat di gereja kita juga, tetapi pelayanan di menjangkau lingkungan sekitar gitu ya, untuk bisa mendukung orang-orang yang kesulitan. Dan mungkin ada satu kalimat terakhir gitu, pesan terakhir, pesan singkat yang bisa menguatkan atau mengajak jemaat untuk bisa tetap bersemangat. Kira-kira boleh disampaikan dari Koming terlebih dahulu. Buat saya, kalau saya sih jemaat ini harus tetap ya, jadi tetap spiritnya itu on fire, jadi tetaplah ikut, harus apa ya, kalau ada pembinaan ikut, lalu semua program-program. Saya terus terang waktu pertama di pandemi ini saya pikir wah, persekutuan pasti tidak ada kegiatan. Tapi ternyata terbalik, memang tadi yang kata Liz bilang itu, malah saya percaya sih di setiap bidang semua, baik dari BIM, diakonia yang tadi saya bilang itu, semua malah kelihatannya lebih sibuk. Jadi saya pikir jemaat ini kesempatan sekali buat terus tetap menjaga gimana, walaupun tetap di rumah tapi tetap menjaga spirit rohaninya terus on fire gitu kan. Yang pasti sih hikmatnya dari semua ini sih, saya pikir kadang-kadang kita dikasih kesempatan untuk pelayanan itu. Nah itu kadang-kadang kita masih mikir-mikir, aduh nggak bisa apa nih, belum ada waktu atau gimana. Nah sekarang ini saya percaya sih setiap orang itu pasti merasakan bahwa wow, ini pelayanan ini sangat langka loh. Karena sekarang ini belum, kalaupun kita mau, belum tentu ada kesempatan pada saat-saat ini. Nah itu saya pikir nanti sementara kita masih terisolasi sekarang ini, ya itu saatnya balik untuk menumbuhkan ya, menumbuhkan iman. Saya nggak bilang bertobat sih, cuma menumbuhkan iman, memupuk kerohanian dulu, biar sembari juga menambah skill-skill yang lain supaya nanti pada saat, karena kita nggak tahu ini new normal seperti apa gambarannya, lalu kapan pun kita belum tahu. Jadi tapi ya itu, kita saat-saat ini untuk menimba ilmu, menimba kerohanian juga, supaya begitu sudah dicanangkan new normal, kita mulai lagi semuanya. Nah itu siap gitu, jadi pelayanan semuanya apapun jalannya. Saya pikir itu sih kesempatannya langka banget. Keep on fire ya. Iya, keep on fire. Thank you buat Koming. Celis, mungkin ada satu pesan menguat atau mengajak gitu buat teman-teman. Iya, ya di tengah kondisi pandemi seperti ini ya, tentunya kebiasaan dan segalanya tuh sudah berubah. Tapi bagaimana kita mempergunakan hari-hari kita itu dengan sebaik mungkin di masa-masa sekarang ini. Karena kita juga nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, siapa tahu nanti menjadi endemi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa memberikan hari-hari itu, menjadikan hari-hari itu menjadi terus berkualitas di dalam Tuhan. Jadi terus bergantung sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. Saya setuju ya sama Pak Ming gitu ya, bahwa kesempatan pelayanan itu saat-saat sekarang ini justru sebenarnya sangat langka gitu. Tapi bagaimana kita mempergunakan ya hari-hari kita itu tidak hanya untuk melayani di gereja saja, tetapi gimana kita bisa menjadi saluran berkat juga di luar, sehingga kita mempergunakan hari-hari kita itu dengan sangat baik dan berkualitas gitu, tentunya dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Itu aja sih. Amin. Wah, thank you. Ini masukan dan insight sangat baik buat jemaat-jemaat sekalian. Kiranya dari kedua hamba Tuhan yang dipercayakan ini ya sebagai penatua majelis di gereja kita ini boleh jadi berkat gitu melalui kesaksiannya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Koming dan Celis. Kita akan mengakhiri seksi kesaksian ini ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan bekerja dan hadir dan hidup di dalam kehidupan kami. Juga kami sudah saksikan melalui kisah-Mu di dalam hidup Koming dan keluarga, juga Celis dan keluarga. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi masing-masing keluarga, tantangan-tantangan yang dialami juga. Kiranya Tuhan boleh menjadikan mereka menang. Mereka boleh teguh dan tetap beriman, tetap setia. Boleh menjadi
kesaksian di dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka ini. Terima kasih juga untuk setiap jemaat yang boleh bergabung. Kiranya melalui kesaksian di mana Tuhan yang terus bekerja ini boleh memberikan kepada setiap kami semangat dan tidak pernah menyerah. Sekalipun kondisi kami tidak mengerti, tetapi Allah amat mengerti dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan kami boleh memperbaharui kerohanian kami. Jangan biarkan api kami padam, dan kami percaya itu sebab firman-Mu tidak akan pernah membiarkan buluh yang terkulai patah dan sumbu yang mulai redup di Engkau padamkan. Kami percaya ada Roh Kudus yang terus menguatkan kami. Dan terima kasih untuk setiap kesempatan berbagi seperti ini kami boleh dikuatkan. Dan biarlah kami juga tidak hanya memberi kekuatan bagi diri kami sendiri, tapi juga boleh membagikan kepada setiap orang lain yang mungkin saat ini ada di sekeliling kami sedang mulai lemah. Biarlah kesaksian kami ini boleh menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang terus boleh memelihara kehidupan keluarga hamba-Mu, keluarga Koming, juga keluarga Celis, yang saat ini sedang bergumul dalam kesempatan mereka sedang menggumulkan keluarga yang ada dicurigai untuk COVID. Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjaga dan menolong, supaya Engkau terus boleh bermurah hati menolong di dalam masa-masa di balai kesehatan. Engkau boleh menjaga dan memberikan kemurahan hati jika Engkau boleh hasil negatif yang boleh diberikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless. Jemaat yang dikasih Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita menaikkan beberapa pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita doakan pemerintah dalam hal ini, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Bapak KH Ma'ruf Amin, dan bersama menteri-menteri pemerintahan dari yang pusat hingga yang daerah. Kita doakan di dalam kepemimpinan mereka, sungguh kiranya seluruh kebijaksanaan atau kebijakan yang dikerjakan, baik dalam hal perekonomian, perhukuman, politik, dan bahkan hal-hal yang terkait dengan pandemi pada saat ini, kiranya mereka dapat putuskan dengan pertolongan Tuhan yang memberikan hikmat secara umum kepada mereka dan memiliki hati yang bersih, sehingga bukan untuk memajukan satu pihak-pihak tertentu, tetapi untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Mari kita bersama-sama mendoakan pemerintah kita. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena bangsa ini adalah bangsa yang menjadi biji mata-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini, sehingga Engkau hadir di tengah-tengah bangsa ini, mengizinkan sebuah bangsa yang boleh menyediakan satu kesempatan untuk kami boleh beribadah dan mengenal akan Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini, baik pemerintahan dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga pemerintahan yang ada di pusat hingga yang di daerah masing-masing. Ya Tuhan, kami terus mendukung, kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat, kekuatan, dan pekerjaan yang dikerjakan ya Tuhan selama mereka menjabat ini, sungguh kiranya boleh menjadi pekerjaan yang mendatangkan kesejahteraan bagi para masyarakat. Kami terus mendukung di dalam program-program pemerintah mengatur kebijaksanaan perekonomian ya Tuhan, terkhusus dalam masa pandemi ini ketika kami sudah mulai mendapatkan kesempatan untuk membuka usaha-usaha, kiranya Tuhan juga boleh memberikan satu keleluasaan sehingga perekonomian ini boleh berjalan dengan baik, tetapi juga kami boleh tetap menjaga diri dengan baik, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendatangkan kebaikan bagi sesama kami. Tuhan, kami tahu juga tekanan banyak dialami oleh para pemimpin kami, mereka yang kemudian berusaha untuk mengendarai satu kelompok-kelompok tertentu. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki hati yang bersih, supaya pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik dan tidak ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang berusaha untuk menjatuhkan ideologi Pancasila yang kami percaya menjadi identitas kami sebagai bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa terus untuk kesatuan para pemimpin-pemimpin ini,
sehingga kami tidak tercerai-berai ya Tuhan oleh isu yang sedang marak ya Tuhan di dunia dan bahkan yang ada di bangsa ini. Kami rindu kesatuan ini boleh mendatangkan juga kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak Tuhan juga yang ada di kepemerintahan, biarlah mereka Tuhan pakai untuk boleh menjadi terang dan garam bagi dunia. Sekalipun mungkin dalam hal yang cukup umum, tetapi biarlah integritas mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat dimanapun mereka boleh berbicara, dimanapun mereka boleh memberikan teladan kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita juga akan berdoa untuk secara khusus Provinsi Bali. Kita tahu beberapa tempat juga sudah diberlakukan PKM atau pembatasan sementara, dan juga beberapa tempat daerah dijaga oleh para pecalang oleh karena kondisi COVID ini. Kita terus mendoakan agar pemerintah Bali bekerja sama dengan desa adat yang ada, para pecalang itu juga boleh bekerja dengan baik, berkoordinasi dengan baik, sehingga boleh menjaga para masyarakat yang tinggal di Bali ini untuk berdisiplin di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Kita doakan juga untuk pemerintah boleh memberikan keputusan yang jelas dan juga mendukung akan perekonomian masyarakat Bali yang saat ini juga sedang kesulitan. Kira waktu yang tepat di dalam perekonomian ini berjalan, kebijaksanaan itu boleh ditentukan dengan hikmat daripada Tuhan. Mari kita mendukung Provinsi Bali ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Provinsi Bali, Pak Wayan Koster ya Tuhan, sebagai gubernur dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan ketika mengatur segala peraturan-peraturan terkait hal politik, perekonomian, dan juga kebijakan-kebijakan keluar masuk daripada turis ataupun warga yang harus bekerja keluar dan pergi. Kiranya Tuhan boleh menjaga dan memberkati ya Tuhan para pemerintah ini, supaya mereka boleh diberikan pikiran yang tepat dan keputusan yang tepat ya Tuhan untuk mengatur ini dan itu. Kami terus mendukung juga ya Tuhan dalam pemerintahan ini memutuskan untuk ibadah-ibadah yang mungkin akan diselenggarakan ya Tuhan di berbagai tempat. Kiranya kami juga boleh merespons dengan baik sehingga tidak tergesa-gesa ya Tuhan. Dan kami percaya pemerintah Bali itu tahu persis bagaimana kondisi yang ada di sekitaran ini, bagaimana perkembangan jumlah kasus yang ada, sehingga boleh memberikan keputusan yang tepat apakah ruang-ruang ibadah ini sudah mulai dibuka atau belum. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan para aparat-aparat yang bertugas di lapangan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan ya Tuhan, memberikan ekstra tenaga di saat mereka harus bekerja di jam yang jauh lebih banyak dibandingkan biasanya. Dan juga para tenaga medis secara khusus ya Tuhan, mereka yang harus bekerja jauh lebih lama daripada biasanya, dengan tekanan yang jauh lebih besar daripada biasanya. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka di dalam setiap jeritan hati yang mungkin tidak terdengar, tetapi mereka terus naikkan, mereka gumulkan ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh mendengar. Mereka yang juga harus terpisah dengan keluarga ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka damai sejahtera ya Tuhan, dan pengharapan hanya kepada Tuhan ketika mereka mengalami masa-masa yang berat terpisah dengan keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang sudah bekerja di lapangan. Biarlah Tuhan terus boleh melindungi mereka, dan jangan Tuhan sampai biarkan mereka tidak berdaya Tuhan di lapangan ini. Terima kasih Tuhan, ini permohonan dan doa kami. Amin. Kita juga akan berdoa untuk gereja Tuhan. Kita berterima kasih oleh karena seluruh sarana dan prasarana yang Tuhan boleh berikan kepada kita, sehingga gereja ini bersama dengan seluruh hamba Tuhan, majelis, masih bisa menyelenggarakan pembinaan maupun juga ibadah-ibadah, meskipun mungkin bukan yang terbaik gitu dibanding dengan gereja-gereja yang lain. Tetapi kita bukan sedang membandingkan ibadah kita dengan gereja yang lain. Kita sedang menunjukkan bagaimana kita bisa mengekspresikan iman kita dengan penuh ketulusan kepada Tuhan yang adalah Allah dari seluruh gereja. Dialah kepala gereja. Dan kita mau mendukung gereja kita juga supaya bisa tetap bersatu hati dan memberikan yang terbaik bagi pelayanan-pelayanan selama pandemi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu pada gereja ini, sehingga boleh mengerjakan pelayanan yang terus tersedia minggu demi minggu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pelayan, para pengurus majelis, hamba Tuhan yang boleh melayani kami hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, mereka juga mungkin mengalami masa-masa yang lelah.
Kami melihat ada banyak orang yang mungkin bekerja tidak terlihat di dalam layar, tetapi mereka sudah memberikan hal yang terbaik untuk bisa menyelenggarakan ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mendoakan mereka untuk diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, diberikan damai sejahtera dan bahkan sukacita ketika mengerjakan semua ini. Karena kami percaya itu semua kami kerjakan untuk Tuhan, dan Tuhan bersedia berkenan untuk menerima ibadah-ibadah kami ini ya Tuhan, dan pelayanan kami. Tuhan, kami terus mendukung di dalam doa untuk setiap langkah strategis yang perlu dikerjakan, baik dalam lingkup hamba Tuhan maupun kemajelisan, untuk rencana pengembangan yang ada. Biarlah hikmat daripada Tuhan sendiri yang memberikan kami keyakinan untuk mengambil langkah-langkah ke depan. Tentu bukan satu hal yang mudah dan murah, tetapi kami percaya jika Tuhan menyediakan, Engkau di dalam perkenanan-Mu akan memberikan sesuatu yang tepat, sehingga pengembangan pelayanan ini pun boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat, dan terutama boleh menolong jemaat untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mendoakan satu hal lagi di dalam rencana pembukaan ibadah gereja ya Tuhan di gedung ini. Kiranya Tuhan boleh menolong memberikan hikmat juga bagi para pemimpin di dalam berkolaborasi dengan gereja-gereja yang lain maupun dengan sinode. Kiranya kami bisa mengambil keputusan yang tepat ketika juga harus memperhatikan protokol-protokol yang ada. Biarlah ibadah ini bukan menjadi sesuatu yang menjadi batu sandungan, tetapi boleh menjadi kesempatan kami untuk kembali datang ke rumah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan bahkan dengan penuh damai sejahtera kami bisa menyambut persekutuan sebagai kesatuan tubuh Kristus, di mana ibadah korporat ini boleh diselenggarakan. Kami memohon ya Tuhan, biarlah langkah-langkah strategis ke depan yang perlu dikerjakan, Tuhan sendiri yang boleh memimpin dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur dan berdoa. Amin. Kita juga terakhir akan mendoakan bagi para jemaat yang saat ini mungkin mengalami pergumulan dalam perekonomian maupun di dalam keluarga dan di dalam pekerjaan. Kita dukung jemaat kita supaya mereka dapat terus bertahan dan diberikan kekuatan menghadapi masa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk tiap-tiap jemaat GKY Kuta Bali yang saat ini Engkau tahu sedang mengalami pergumulan di dalam hal pekerjaan. Beberapa dari mereka dirumahkan, beberapa dari mereka harus kembali ke daerah asal mereka ya Tuhan, oleh karena tidak berdaya di dalam kondisi ini. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan boleh terus memberikan akal budi, memberikan hikmat supaya dapat menentukan pekerjaan-pekerjaan apa yang dapat bisa dilakukan pada masa-masa ini, sehingga penghidupan mereka terus boleh terpelihara oleh karena Tuhan yang membimbing mereka. Juga berdoa Tuhan di dalam pergumulan mereka yang saat ini sedang kuliah, studi, sekolah, mereka juga diberikan pertolongan oleh Tuhan sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, studi dengan baik, sehingga sekalipun dengan metode yang baru, tetapi Tuhan boleh menolong pembelajaran itu bisa mereka serap dengan baik. Tuhan, kami mendoakan juga untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini mungkin sedang terpisah antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Mereka yang memiliki kerinduan yang besar untuk bisa bersatu sebagai keluarga, saling menguatkan. Kami tahu ada banyak kerinduan di tengah-tengah jemaat kami Tuhan. Tapi kiranya Tuhan boleh menolong di dalam pertemuan-pertemuan yang ada. Meskipun tatap muka berjauhan secara online ataupun hanya melalui suara. Biarlah Tuhan boleh memberikan Roh-Mu yang memiliki sukacita, sehingga ketika mereka boleh menghubungi satu dengan yang lain, ada kekuatan daripada Tuhan yang saling meneguhkan, sehingga keluarga ini Tuhan tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Keluarga ini tetap Engkau jaga, dan keluarga ini Tuhan tetap Engkau persatukan sebagai keluarga kepunyaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap mereka yang saat ini sedang sakit. Kami memohon Kau boleh menolong mereka menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Kau juga memberikan kekuatan di masa pemulihan melalui obat-obatan maupun istirahat mereka. Tuhan bekerja memulihkan. Untuk mereka ya Tuhan yang saat ini sedang mengembangkan usaha yang baru, Tuhan memberkati setiap perbuatan tangan mereka, sehingga menjadikan segala sesuatunya berhasil dan boleh menjadi salah satu jalan untuk mereka bisa menghidupi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan jemaat saat ini untuk mengambil waktu teduh dan mengambil doa pribadi.
Ibadah doa Rabu pada malam hari ini telah selesai. Kiranya Allah yang menghadapkan wajahnya untuk menyongsong wajah baru dunia senantiasa menyertai dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.